Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Seandainya aku masuk Islam, maukah kau berdoa kepada Allah agar dosa-dosa yang selama ini kulakukan kepadamu dan sahabat-sahabatmu Allah ampuni? Rasul pun tersenyum dan mengatakan, ya Amar, innal Islam yahjubu ma qabla. Amar, Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Sebagaimana taubat itu tahjubu ma qabla, menghapuskan dosa-dosa sebelum taubat. Artinya nikmat Allah, rahmat Allah itu luas. Di zaman Bani Israel ada 99 orang dibantai oleh preman, tapi dapat hidayah. Preman ini ingin bertaubat. Datang dia kepada seorang rahib, jahil pula rahib ini. Rahib, Pak Pendeta, saya ingin masuk bertobat nih. Saya sudah membunuh 99 jiwa nih. Macam mana cara nebusnya nih? Kata pendeta itu, oh nggak bisa, kau dosamu udah banyak tuh. Satu orang kau bunuh saja besar, 99 pula kau bunuh. Tak bisa, nggak ada tobat bagimu. Marah dia, dibantai pula tuh si rahib itu. Kenapa 100 jiwa dia bantai? Tapi dia tidak putus asa ingin bertobat. Ketemulah seorang alim, memang ahli ilmu gitu ya. Bertanya, ada nggak tobat? Saya sudah membunuh 100 jiwa, yang terakhir seorang rahib ku bantai gitu. Akhirnya kata sang alim nih, ada, tapi kau harus datang ke perkampungan. Kampung itu semua orang alim, orang soleh, orang baik. Kau gabunglah dengan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kau di sana. Menunjukkan apa? Lingkungan itu mempengaruhi tobat. Ya, berangkat dia di tengah jalan, entah berantah, mati pula dia, entah jatuh, entah apa, mati dia. Belum sampai ke kampung yang dituju, datang malaikat azab mau ngambil ruhnya. Dia pantas masuk neraka katanya. Datang pula malaikat rahmat, bukan, dia ahli sorga karena sudah ada niat tobat. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia sudah membunuh 100 jiwa, yang terakhir tuh pendeta dibunuh dia katanya. Akhirnya rebutanlah ruhnya malaikat azab dan rahmat ini. Akhirnya Allah mengutus apa? Malaikat hakim. Kata malaikat hakim pemutus ini, tunggu dulu, jangan diputuskan apakah dia termasuk ahli nar atau ahli jannah katanya. Kita ukur dulu antara kematian dia, jaraknya dengan kampung yang dituju, dengan kematian dia kepada orang yang bertanya. Kalau dekat kepada yang bertanya, masukkan dia ke neraka. Kalau dekat ke kampung yang dituju, masukkan dia ke sorga. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat itu, dia itu baru keluar dari orang yang bertanya. Artinya desa yang dituju masih jauh itu sebenarnya. Tapi karena Allah luas rahmatnya, dilipatlah bumi itu sama Allah. Akhirnya didekatkan ke kampung itu. Padahal sebenarnya dekat ke yang ditanya karena baru keluar dari orang yang bertanya itu. Tapi karena rahmat Allah itu luas, dilipat bumi sama Allah, didekatkan ke kampung yang akan dituju bertobat. Subhanallah. Itulah kenapa Allah mengatakan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allah lebih sayang. Ya, karena sudah ada niat tobat, dilipat bumi, dekatkan pula ke kampung bertobat, masuklah dia ke dalam sorga. Itu menunjukkan apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa, sebesar apapun dosa, hatta syirik sekalipun. Anggaplah syirik sekalipun. Tapi kalau dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mustahil. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha menerima tobat siapapun. Dan harus yakin, ya, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu seluas-luasnya, sampai ada seorang anak muda di zaman Bani Israel, tidak pernah melakukan dosa 70 tahun. Mana ada zaman sekarang anak muda nggak melakukan dosa? Yang ada gemar melakukan dosa. Jadi ada anak muda di zaman Bani Israel itu 70 tahun dia tak berbuat dosa, meninggal dia, berdiri di pintu sorga. Kata Allah, masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Kata anak muda itu, tidak mau saya ingin masuk sorga dengan amalanku katanya. Kata Allah, masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Tidak, saya tidak akan masuk sorga dengan rahmatmu, tapi saya ingin masuk sorga dengan amalanku. Kalau memang aku pernah berbuat dosa,
kemudian kau ampuni dosaku, kau masukkan aku ke surga dengan rahmatmu, wajar. Aku loh tidak pernah berbuat dosa, masa dengan rahmatmu aku masuk surga? Aku ingin masuk surga dengan amalanku, kata Allah. Baik, hitung berapa amalmu. Dihitunglah amalannya itu. Rupanya setelah dihitung amalannya tidak sebandinglah dengan satu nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa penglihatan. Takut dia tak masuk surga. Akhir mengatakan, ya Rabb, sudahlah nggak apa-apa, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu saja, kata. Nah, lihat. Jadi rahmat Allah itu luas. Jangan stres. Banyak orang yang stres gara-gara pernah melakukan dosa, ingin tobat, kayaknya Allah sudah tutup pintu tobat. Enggak, Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia kita sakiti, kita jengkeli, ya kan Bu, kemudian kita datang ke rumahnya, ngetuk pintu, tadi buka-buka sama dia. Tapi kalau Allah berbeda. Kalau kita hari-hari mengetuk pintu langit, minta ampun kepada Allah, Allah lah setiap hari loh, sepertiga malam akhir loh, menawarkan ampunannya kepada kita. Hei hamba-hambaku, kata Allah, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Tiap malam, tiap sepertiga malam Allah mengatakan seperti itu. Ada kesempatan setiap hari. Dan hebatnya Allah itu, Bu, salah satu di antara sifat Allah itu atau nama-nama Allah itu ada sitir. Allah itu memiliki sifat sitir. Sitir itu apa, Bu? Menutup aib kita. Kita melakukan dosa di malam hari, Allah tutup pula aib kita di siang hari. Kita melakukan dosa di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Kurang apa Allah itu coba? Sudah kita berbuat dosa kepada Allah, dia pula tutupi aib kita. Karena mulianya manusia itu karena ditutup aibnya sebenarnya. Coba kalau seandainya orang itu dibongkar aibnya, Bu, nggak ada orang menghormati orang itu, pasti meletakkan pasir semua di atas kepalanya. Imam Ahmad saja ngomong begitu. Ketika murid-muridnya datang kepada Imam Ahmad lagi belanja tuh di pasar tuh. Kata murid-muridnya, ya Imam, biar kami bawa barang-barangmu ke rumah, kau jalan kaki saja, kau kan guru kami, katanya. Kata Imam Ahmad, enak saja kau ini, katanya. Kau kan nggak tahu aibku saja, kata Imam Ahmad. Kalau kau tahu aibku, Allah bongkar aibku, pasti kau letakkan pasir di atas kepalaku. Aku dihormati itu karena Allah tutup aibku, katanya. Semua manusia, mau ustadznya, mau santrinya, mau awamnya, mau menterinya, mau presidennya, mau siapapun manusia di dunia ini, Bu, kalau sempat Allah bongkar aibnya, nggak ada manusia itu dihormati sama sekali. Jangankan itu, gara-gara ngomong satu kali kepleset, Bu, yang tadinya ditokohkan, dibanggakan, dipuji, ngomong pula di YouTube salah, kepleset, menghina anu, menghina ini, dia dibully sama netizen, habislah dia, Bu. Itu baru kepleset satu tuh, sudah dihabiskan nih, nggak dihormati lagi, dicaci maki yang ada itu sama netizen. Gimana kalau satu umur dia betul-betul ditampakkan aibnya? Ya Allah, ya Rabb, tidak ada manusia yang mulia di hadapan manusia. Bersyukur kita punya Allah itu maha sitir. Ya, sudah kita berbuat dosa, Allah tutup pula. Alhamdulillah. Dan habis itu Allah kasih pula peluang kita bertobat. Enak, Bu. Kalau ibu buat salah sama saya, Bu, ibu minta maaf, paling jawaban saya, nantilah, tengoklah. Kalau pantas dimaafkan, saya maafkan. Kalau tak pantas, ya tak saya maafkan. Nah, itu kalau kita tuh. Kalau tidak, sudah kita berbuat salah sama Allah, Allah tutup aib kita, Allah kasih pula peluang tobat. Masya Allah. Allah itu Rahim, Rahman, Ghafur, ya, Latif, luar biasa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan, Bu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.